Hai guys, kita dari kelompok 2, kita akan menjelaskan tentang apa itu ruang lingkup, karakteristik, dan pendekatan evaluasi. Kelompok kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Raisa Damayanti, lalu ada Dinda Laura Prastika, lalu ada Syarifah Putri Helvira, dan yang terakhir ada Sofi Atikasari. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran akan ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan yang terakhir kompetensi. 1. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. A. Domain kognitif, B. Domain afektif, C. Domain psikomotor. 2. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. A. Program pembelajaran, B. Proses pelaksanaan pembelajaran, terakhir C. Hasil pembelajaran. 3. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. A. Sikap dan kebiasaan, motivasi, minat dan bakat. B. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan belajar. C. Kecerdasan peserta didik. D. Perkembangan jasmani atau kesehatan. Dan yang E. Keterampilan. 4. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. A. Kompetensi dasar mata pelajaran, B. Kompetensi rumpun pelajaran, C. Kompetensi lintas kurikulum, D. Kompetensi tamatan, dan yang E. Pencapaian keterampilan hidup. Karakteristik, terdapat 2 kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Anderson 1981. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, misalkan cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik ataupun buruk. Misalnya, senang pada pelajaran dikarenakan dimaknai positif, sedangkan kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang kontinu terhadap mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah dari perasaan. Bila kecemasan merupakan karakteristik afektif yang ditinjau, ada beberapa kemungkinan target peserta didik mungkin bereaksi terhadap sekolah, matematika, situasi sosial, atau pembelajaran. Tiap unsur ini bisa merupakan target dari kecemasan. Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang, namun kadang-kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa cemas bila menghadapi tes di kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa target kecemasannya adalah tes. Terdapat 5 tipe karakteristik afektif yang sangat penting, yaitu pertama, sikap. Menurut Fishbein dan Azen 1975, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif negatif terhadap suatu objek, situasi, dan konsep atau orang. 2. Minat. Menurut Getzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. 3. Konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang, tetapi bisa juga institut seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau negatif, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinu, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Nilai. Menurut Rocket 1968 merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi, sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai kecenderung menjadi ide. Target nilai dapat juga berupa sesuatu seperti sikap dan perilaku.
Arah nilai dapat positif dan dapat negatif. Selanjutnya, intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Dan yang kelima, moral. Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang perkembangan moral anak, namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan pada bagaimana sungguhnya seseorang bertindak. Moral berkaitan dengan perasaan, salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya, menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun fisik. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan pada akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi, moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan. Pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pembelajaran pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu yang pertama pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama di sekolah yang ditunjukkan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Dengan kata lain, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Yang kedua, ada pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan pada komponen evaluasi yang meliputi komponen produk, dalam bahasa Stekelbeam disingkat CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Komponen-komponen ini harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Artinya, setelah Anda memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan tertentu. Thank you for all of you guys to watch this video. Don't forget to thumbs up and subscribe the channel, and then bye guys!